Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan mindset dan kualitas hidup Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silahkan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Banyak dari kita berpikir untuk memiliki sebuah brand besar dan bisnis yang sukses, strategi utama yang dilakukan adalah mendominasi pasar, mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya, serta membangun basis pelanggan dalam jumlah yang banyak. Itu semua tidak salah, itu semua benar, karena ketika berbicara tentang bisnis memang ujung-ujungnya duit. Namun satu hal luput dari pengamatan kita, yaitu semua bisnis yang sukses, brand besar, apalagi yang kelas dunia, bisa sampai pada posisi saat ini karena mereka berhasil membangun reputasi yang baik dalam jangka waktu yang panjang, serta mengimplementasikan corporate social responsibility atau CSR dengan baik. Dan mereka menjadi bukti bahwa doing good is good for business. Pelayanan yang baik, menghandle komplain dengan baik, menjalankan bisnis dengan etika, memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekitar dimanapun bisnis beroperasi, membangun customer engagement adalah contoh doing good is good for business. Nah, sekilas penerapan etika bisnis dan corporate social responsibility tidak berdampak langsung kepada keuangan, tapi dalam jangka waktu panjang reputasi bisnis akan semakin baik, semakin berkembang dan kuat. Pembelajar hebat mungkin pernah mendengar istilah pay it forward, sebuah konsep yang menggambarkan manfaat dari tindakan kebaikan yang diteruskan agar melahirkan kebaikan secara beruntun. Gagasan pay it forward pun sesungguhnya telah diteliti oleh sosiologis Nicholas Christakis bersama peneliti sosial James Fowler dari Universitas Harvard dan UCLA. Penelitiannya ini menunjukkan bahwa seseorang yang mendapatkan manfaat dari tindakan kebaikan, maka akan membayarnya kembali kepada orang lain, sehingga pada akhirnya manusia melakukan kebaikan secara terus-menerus dan menjadi hal yang spontan tertanam dalam dirinya. Nah, demikian juga dalam bisnis. Semakin banyak kebaikan yang kita tebar dan semakin banyak orang yang merasakan manfaat kebaikan itu, dampaknya ke bisnis kita juga akan signifikan. Salah satu contohnya adalah Brothers International Sales Indonesia, sebuah perusahaan yang memproduksi printer, mesin tik, dan mesin jahit. Nah, usia perusahaan ini tuh di dunia udah 114 tahun dan masuk ke Indonesia tahun 2009. Di antara banyaknya kompetitor dengan brand awareness yang tinggi, perusahaan ini masih bertahan dan bisnisnya terus berkembang. Di balik produk dan cuan yang dihasilkan, ternyata ada code of practice diterapkan dalam bekerja. Working DNA-nya menggunakan global charter. Visi perusahaan global yang bernuansa lokal. Value-nya trust and respect, ethic and morality, challenging, spirit and speed. Nah, apakah dalam perusahaan yang memproduksi barang, ini semua dibutuhkan? Iya, ternyata ini semua diperlukan dalam menjalankan proses bisnis. Dan lalu mereka juga memperpanjang garansi produk jadi 3 tahun, meningkatkan jumlah service center di Indonesia. Saat ini udah lebih dari 100 service center, ada toll-free hotline, telepon tanpa pulsa. Juga komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup diimplementasikan dalam program CSR yang berkelanjutan. Nah, prinsip etika bisnis seperti kejujuran, keadilan, otonomi, saling menguntungkan, integritas moral, itu sangat dipegang teguh oleh perusahaan ini. Di kasus lain, masih ingatkah para pembelajar hebat dengan kasus yang dialami maskapai penerbangan Garuda Indonesia pada tahun 2019 yang lalu? Maskapai yang menduduki posisi pertama Best Cabin Crew versi Skytrax selama 5 tahun berturut-turut sejak 2014 hingga 2018. Pada 2019 mengalami penurunan ke peringkat kedua,
Tak hanya itu, Garuda Indonesia juga mengalami penurunan sebanyak 3 peringkat ke posisi 12 dalam urutan maskapai penerbangan terbaik dunia versi Skytrax. Peringkat ini adalah peringkat terendah dalam 7 tahun terakhir. Ada apa dengan Garuda Indonesia? Tahun 2019, Garuda Indonesia tersandung masalah etika bisnis. Diawali oleh kasus penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dan 2 buah sepeda Brompton pada pesawat Airbus A330-900 Neo yang terbang perdana dari Perancis ke Indonesia. Dan hal ini berakhir dengan pemecatan Direktur Utama Garuda Indonesia pada tahun itu. Di pertengahan tahun, terjadi kehebohan tentang dugaan rekayasa laporan keuangan yang dilakukan maskapai penerbangan ini. Hal ini memicu juga demonstrasi besar dari para pekerja dan maskapai hingga mogok kerja besar-besaran oleh asosiasi karyawan dan pilot. Juga ditemukan indikasi praktek persaingan usaha yang tidak sehat, diantaranya berupa yang pertama praktek duopoli dengan Lion Group untuk menaikkan tarif pesawat dan biaya kargo domestik. Yang kedua adalah rangkap jabatan Direktur Utama Garuda di maskapai penerbangan lain. Yang ketiga, monopoli tiket perjalanan umroh oleh 5 agen penjualan tiket Garuda, serta memblokir rute Middle East Airline yang membuat travel umroh kecil merugi. Yang keempat, rumor perlakuan tidak adil kepada pramugari di tempat kerja. Berbagai pelanggaran etika ini menghantam prestasi Garuda Indonesia yang telah dibangun bertahun-tahun. Ternyata, menjadi yang terbaik di bidangnya tidaklah cukup dalam bisnis. Doing bad is bad for business, sebaliknya doing good is good for business. Karena ternyata customer, karyawan, stakeholder menganggap etika bisnis itu penting. Pesan saya untuk semua pebisnis atau penjual di luar sana, termasuk ini pengingat bagi diri saya sendiri, lakukanlah hal-hal baik untuk kebaikan bisnis Anda sendiri. Pertama, jadilah entitas yang dapat dipercaya. Kedua, terbuka terhadap kritik dan masukan. Ketiga, memenuhi komitmen dan tanggung jawab. Keempat, tidak melebih-lebihkan cerita tentang produk apalagi bohong. Yang kelima, menunjukkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari warga negara. Keenam, memberi nilai tambah bagi sekitar. Yang ketujuh, memperlakukan pihak lain dengan respect. Semakin banyak kebaikan yang kita tebar pada semesta, uang akan menjadi efek samping yang membahagiakan. Ayo, jadi pebisnis yang beretika dan memenuhi tanggung jawab sosial. Doing good is good for business. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Jadi pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir hari ini, baru kenalan dengan Coach Prim, silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat, meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.